Dari firman Tuhan seminar malam hari ini, kita melanjutkan dari pembahasan minggu lalu. Jadi pastikan saudara selalu mengikuti webinar ini karena terus berlanjut ya. Kita akan fokus membahas kitab Daniel. Nah, sebelum itu, uh, hari ini kita akan membahas sejarah dunia ini disingkapkan dalam patung. Khususnya dibahas di dalam pasal 2 ya. Uh, saya akan membacakan redaksinya untuk kita semua. Jadi, 2.500 tahun lalu, sejarah dunia telah disingkapkan melalui patung mimpi Raja Nebukadnezar ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah patung di mana saat itu Raja Nebukadnezar itu bermimpi ada patung tinggi besar, memakai dilapisi oleh emas. Nah, itu dan saat ini kita mendekati oleh penutupan sejarah dunia itu. Jadi untuk itu kita perlu menaruh perhatian khusus dengan nubuatan Daniel agar kita siap sedia pada saat dunia ini dibinasakan ya. Jadi kita akan fokus pada nubuatan Daniel. Kalau gitu kita serahkan kepada Pendeta Nofri. Pak Pendeta, sudah siap ya? Siap. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Hai. Sebentar ya, ini saya silent dulu, mana tahu ada panggilan. Oke. Baik saudara-saudara, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam program JJC Ministry serius tapi santai pada hari ini. Kami sangat menghargai kehadiran saudara-saudara dan kita saat ini membahas dari Daniel, kitab Daniel, dan ini adalah pembahasan kedua. Atau minggu lalu kita membahas bagian pendahuluan, introduction, dan kita masuk pada pasal kedua hari ini ya. Baik, terima kasih Melin untuk membuka acara ini dan mendoakan saya. Saya bagi screen-nya dulu ya. Oke. Baik. Jadi seri kita judulnya adalah tema utamanya adalah memahami nubuatan Daniel dan Wahyu. Baik. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini, saya mohon izin juga saya berdoa untuk diri saya dan materi yang akan saya sampaikan. Kita sekali lagi berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus akan menyertai hamba untuk menjadi saluran pekabaran firman-Mu. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan. Dan biarlah kabaran firman-Nya boleh memberkati kami dan memahami akan nubuatan Daniel dan Wahyu. Berbicaralah kepada kami, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, sebagaimana kitab Daniel ini telah ditulis kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Dan menubuatkan tentang peristiwa yang terjadi ya, dari mulai saat itu sampai pada akhir zaman. Dan tentu kita yang hidup di akhir zaman ini, waktunya sudah sangat sangat singkat ya, karena apa yang ditulis oleh kitab Daniel kita akan pelajari tentu lebih detailnya nanti dalam seri ini. Dan melalui pelajaran Daniel ini kita dapat kunci akan sejarah atau nubuatan dunia ini. Dan pasal 2 ini kita akan
belajar dari patung mimpi dari Raja Nebukadnezar. Bagaimana sejarah dunia ini disingkapkan dalam patung. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama, apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Kemudian apa yang raja perintahkan untuk dilakukan terhadap orang bijak yang tidak dapat menafsirkan mimpi itu. Selanjutnya, siapa yang menawarkan untuk menafsirkan mimpi raja? Dan tentang apa sebenarnya mimpi itu. Kemudian apa interpretasi dari adegan pertama dari mimpi. Selanjutnya, apa yang dilambangkan batu itu dalam adegan kedua dari mimpi itu. Dan apa arti batu yang menabrak patung di kakinya? Apa yang perlu kita lakukan sebelum batu itu muncul? Baik, bagian pertama kita bahas tentang apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar ini. Ya. Kita tahu Raja Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan Babylon. Nah, di dalam Daniel 2 ayat 1, mari kita, bagi saudara-saudara juga boleh buka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama ya. Nebukadnezar, ya, Raja Babel bermimpi. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Ya. Jadi dia lupa mimpinya. Ya. Dan ini terjadi pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Dia mimpi yang menyusahkan. Dia lupa apa itu mimpi semalam. Itu menggelisahkan. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Mimpi tapi apa ya, lupa, penasaran ya. Dan bagi orang-orang zaman dulu, mimpi itu punya makna yang sangat penting sehingga dia penasaran, dia harus pengen tahu apa itu mimpi. Nah, dia tahu mimpi yang dia mimpikan itu sangat penting bagi dia. Di dalam Daniel 2 ayat 2 dikatakan, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Ya. Itulah kegelisahan hati dia. Betul-betul dia tahu itu penting dan dia ingin tahu. Jadi dia panggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, ya, orang kasdim, dan mereka masuk berdiri di hadapan raja dan dikatakan, saya mau tahu apa itu mimpi saya. Ya, saya nggak bisa tidur, gelisah saya. Kenapa saya nggak ingat mimpi saya? Tapi kita tahu bersama, mereka tidak dapat menafsirkan. Bahkan mereka ya tentu tidak tahu apa mimpi raja itu ya. Dengan berbagai alibi yang mereka buat, mereka tidak dapat menafsirkan mimpi. Nah, apa yang raja perintahkan untuk dilakukan terhadap orang bijak yang tidak dapat menafsirkan mimpi itu? Di dalam Daniel 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Ya. Jadi raja marah kepada mereka. Raja tahu mereka ini hanya putar-putar saja. Raja tahu mereka tidak dapat mengetahui mimpi. Ya. Dan dikatakan, kalau kalian tidak dapat mengetahui mimpi atau menafsirkan, akan dieksekusi. Wah, bayangkan saudara-saudara, mimpi orang-orang ini mungkin berpikir, mimpi apa kami ini? Lagi baik-baik, enak-enak, jadi
orang-orang berhikmat ya, orang-orang terpandang negeri ini tiba-tiba dipanggil di istana dan mendapat kabar buruk, mau dieksekusi karena mereka nggak bisa mengetahui mimpi raja itu. Nah, sepertinya ya Daniel tidak ada waktu peristiwa itu ya. Daniel mungkin lagi berkunjung kemana ya, tidak hadir pada waktu keputusan raja ini dikeluarkan. Nah, di dalam Daniel 2 ayat 13 dikatakan, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh ya. Karena mereka juga termasuk orang-orang bijaksana di kerajaan itu. Sekalipun dia tidak ada, karena kalau dia ada pasti sudah ada percakapan langsung di saat itu ya. Nah, kalau begitu siapa yang menawarkan diri untuk menafsirkan raja? Ya, Daniel yang menawarkan diri untuk menafsirkan mimpi raja itu ya. Pada waktu Ariok ya, ini komandan pengawal raja, dia pergi untuk membunuh orang-orang bijak ya di Babel. Dan saat itu Daniel berbicara, bertemu dengan Ariok karena dia tahu dia juga mau mati ya. Dan dengan penuh hikmat Daniel katakan, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja ya. Daniel 2 ayat 15. Nah, kemudian Ariok pun menjelaskan secara singkat ya kepada Daniel apa latar belakang ancaman hukuman mati ini kepada orang-orang bijaksana. Dan setelah Daniel dengar ini, oh ini luar biasa Daniel ya, dia tidak pikir hanya dirinya, dia berpikir juga untuk orang lain, menyelamatkan teman-temannya ya. Dia masuk ke istana raja dan dia minta waktu untuk berbicara dengan raja, dan dia minta beri waktu kepada dia untuk menafsirkan mimpi raja itu ya. Dan raja memberikan waktu, dia berdoa kepada Tuhan ya, dia pulang, dia minta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan bermurah hati kepada Daniel. Tuhan memberikan penglihatan kepadanya, memberikan juga pengertian tentang mimpi itu ya. Inilah luar biasa iman Daniel ya. Dia begitu berintegritas ya. Dia hanya takut kepada Tuhan. Dia jujur. Dia percaya diri ya. Inilah iman yang besar yang dimiliki oleh apa? Oleh Daniel ini. Dan bagaimana kita tahu dia adalah seorang pendoa? Ini masalah besar di negara. Akan ada banyak orang akan dieksekusi. Akan ada banyak orang-orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Rumah-rumah akan dihancurkan, anak-anak kecil, istri akan dibinasakan ya. Disinilah luar biasanya Tuhan menggunakan Daniel ya. Daniel seorang yang beriman, dia berdoa setiap hari ya. Apapun keadaan yang dia hadapi, baik keadaan baik atau keadaan yang sangat buruk. Jadi dari kehidupan Daniel kita boleh lihat bagaimana masalah yang begitu besar dia tidak takut ya, dia tidak khawatir, dia tetap dia datang ke raja ya. Dia menghadap raja dan dia ingin tahu apa sebenarnya masalah utama dan minta izin untuk dia mau menginterpretasi mimpinya. Ini luar biasa ya. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dan dia hanya datang kepada Tuhan, bergantung, berdoa, dan memang ini sudah menjadi kehidupan dia. Daniel adalah the prayer warrior ya. Dia adalah seorang pejuang doa. Dia berdoa 3 kali sehari ya. Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan sukar, dia
seorang yang konsisten di dalam berdoa. Jadi kita bersyukur ya karena Daniel, maka masalah orang lain pun yang harusnya mereka dieksekusi, mereka boleh terselamatkan. Mungkin saya perlu buat co-host Melin ya, supaya mungkin boleh bantu kalau ada masalah suara ya. Sorry. Oke, Melin saya sudah buatkan co-host ya. Baik. Ya. Jadi itulah kehidupan Daniel dalam berdoa. Nah, tapi yang kita lihat dari kehidupan Daniel ya, ada orang-orang yang tentu iri sama dia ya, dan dia dijebak. Mereka tahu dia selalu berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari ya. Dan akhirnya dia dijebak oleh karena hubungan dia dengan Tuhan melalui doa. Dan sekalipun dia tahu dia akan dimasukkan ke dalam gua singa karena doanya ini ya, kehidupan berdoanya ini, tapi dia tidak mengendorkan aktivitasnya. Dia tidak khawatir, tetap dia berdoa ya. Ancaman maut tidak menghalangi dia untuk setia kepada Tuhan ya. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, memang sengaja mereka menjebak dia. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel seorang yang biasa berdoa. Ya. Dia datang kepada Tuhan, dia tahu ada ancaman, tapi tetap dia berjalan dengan Tuhan setiap hari. Ya, inilah kehidupan Daniel, ya, luar biasa. Nah, kembali ke Daniel pasal 2 ayat 18 sampai 20. Daniel berdoa dengan kawan-kawannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Tuhan menjawab doa ya. Dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Tuhan menjawab doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, apa yang raja pikirkan ketika dia tidur ya? Jadi Daniel mendatangi raja dengan tafsir mimpinya. Di dalam Daniel 2 ayat 27 dan 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang belimo, atau ahli hukum. Ahli nujum, Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ya, luar biasa saudara-saudara. Nah, saat raja memikirkan masa depan, dia tertidur ya. Nah,
Tuhan menunjukkan kepada raja itu masa depan, ya. Kan dia berpikir apa yang terjadi di masa depan. Tuhan tunjukkan lewat mimpi. Jadi tentang apa mimpi raja waktu itu, ya. Di dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 35 berbicara tentang mimpi itu. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ya raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Inilah yang dijelaskan oleh Daniel. Nah, apa interpretasi dari adegan pertama dari mimpi itu? Kita lanjut dari Daniel 2 37 sampai 43, ya. Penafsiran adegan pertama dari mimpi itu. Dia katakan, ya Tuanku raja, raja segala raja, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan yang lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang berkuasa atas seluruh bumi. Akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tetapi seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuatu dengan Tuanku lihat, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Jadi nubuatan itu dimulai dari Babel, ya, sesuai dengan apa yang Daniel katakan. Nah, kalau saudara perhatikan interpretasi mimpi ini, ya, di mana setiap bagian dari patung itu, kepala, dada, lengan, perut, dan paha sampai kaki, ya, ini mewakili negara-negara tertentu, ya, di mana kepala emas mewakili negara Babel, dan dia yang paling kaya dan paling kuat. Itulah Raja Nebukadnezar. Nah, yang luar biasanya, ya, ini logam yang mulia, ya, akan ditaklukkan oleh logam yang lebih rendah, ya. Dan Babylon akan dikalahkan oleh kekuatan yang diwakili oleh dada dan lengan perak. Ya. Kemudian kita perhatikan bahwa apa yang diramalkan ini memang benar-benar terjadi. Itulah luar biasa. Kita juga bisa pelajari dari buku sejarah dunia, ya. Bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan ini dan bagaimana saling menaklukkan kerajaan demi kerajaan yang lebih lemah dari kerajaan sebelumnya. Baik, dari interpretasi ini, kerajaan pertama adalah kepala Babel emas, ya, di mana berkuasa dari tahun 605 sampai 539 before Christ atau sebelum Kristus, ya. Jadi inilah kekuasaan dari Babylon, ya, yaitu dilambangkan sebagai emas dari patung ini. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 38 dikatakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Nah, dicatat di dalam buku Unfolding Daniel's Prophecies oleh R.A. Anderson halaman 47, ya.
Dikatakan bahwa Babel adalah bangsa dengan banyak emas. Jadi saudara-saudara, Tuhan ini ajaib dan sungguh luar biasa melalui simbol-simbol. Tuhan mengambil simbol tidak sekedar-sekedar, ya. Tetapi simbol itu ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan itu sendiri. Sehingga ketika orang yang mengetahui keadaan kerajaan itu, mereka tahu, oh iya memang kerajaan ini ada unsur-unsur logam ini yang ada di kerajaan-kerajaan itu. Ya. Dan disinilah luar biasanya Tuhan memberikan penglihatan kepada Nebukadnezar dan bagaimana dia memberi penjelasan itu kepada Daniel. Dan raja bisa sangat mengerti dengan keadaan, karena dia tahu kan kerajaan seluruh dunia dia kuasai, dia tahu apa yang dijelaskan oleh Daniel itu. Nah, dalam kutipannya disebutkan begini, sejarawan kuno Herodotus mengunjungi Babel 1 abad setelah kematian Nebukadnezar. Dia menemukan bahwa banyak emas yang tersisa. Tempat kudus, altar, kuil dan sejenisnya disepuh dengan emas. Oh, luar biasa ya. Tempat kudus, saudara-saudara. Mereka punya tempat kebaktian. Ya. Disepuh emas dan peralatan-peralatan. Yeremia berkata, Babel adalah emas cawan di tangan Tuhan. Yesaya berkata, Babel permata kerajaan, kemuliaan, kebanggaan orang Babel. Ya. Yesaya 13 ayat 19. Inilah kerajaan Babylon yang dilambangkan sebagai emas dari patung mimpi Nebukadnezar, dan memang kerajaan itu memiliki kekayaan emas yang luar biasa. Ya. Dicatat oleh sejarawan dan Yesaya Yeremia juga mencatat hal ini. Kemudian yang kedua, dada dan lengan perak, yaitu Media Persia berkuasa tahun 539 sampai 331 sebelum Yesus. Ya, ini kerajaan kedua setelah Babel, yang artinya yang menaklukkan Babel. Di dalam Daniel 2 ayat 39, firman Tuhan berkata, tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Jadi kerajaan yang kurang besar, yaitulah perak lebih rendah kadarnya dari emas. Nah, ini dicatat oleh R.W. Rogers dalam buku Cuneiform Parallels to the Old Testament halaman 381, ya. Nah, bagaimana Cyrus ini menaklukkan Babel? Babel dihancurkan oleh pasukan Media Persia. Cyrus adalah raja Medo Persia dan memasuki istana. Setelah dia menaklukkan Babel, Raja Cyrus menulis berikut ini. Aku Cyrus, raja dunia, raja yang agung, seorang raja yang menaklukkan Babel. Ketika aku memasuki Babel dengan penuh kemenangan, aku memilih untuk pindah ke istana dengan hati yang bahagia dan gembira. 13 Oktober 539 sebelum Masehi. Jadi ini menaklukkan Babylon, ya, yang dipimpin oleh Cyrus. Dia telah dibuatkan untuk menaklukkan Babylon lama sebelum dia lahir. Ya. Kemudian dikatakan oleh Anderson, ya, dari buku yang tadi kita sudah lihat, Media Persia ini mengumpulkan perak sebagai pajak. Sama seperti nilai perak lebih rendah dari emas, begitu pula kerajaan Medo Persia yang akan datang di seluruh dunia lebih rendah dari Babilonia. Kerajaan Medo Persia adalah yang pertama mengumpulkan perak sebagai pembayaran pajak. Demikian pula Raja Kekaisaran kedua sangat kaya. Kekaisaran ini memerintah selama sekitar 200 tahun dari 539 sebelum Masehi.
Jadi simbol perak itu benar-benar mereka juga lakukan, ya, ada dalam kerajaan Media Persia dalam bentuk pengumpulan pajak dengan perak, ya. Tuhan gunakan simbol ini yang sangat lekat erat dengan kerajaan Media Persia ini, Persia. Kemudian yang ketiga, perut tembaga kerajaan Yunani tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Daniel 2 ayat 39 katakan, selanjutnya kerajaan ketiga, salah satunya dari perunggu, akan menguasai seluruh bumi. Nah, kekaisaran Yunani ini muncul, ya. Kekaisaran Persia dikalahkan oleh kekaisaran Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Jadi ini sangat terkenal, Alexander Agung. Kita belajar di sekolah tentang bagaimana dia mengalahkan seluruh dunia dalam jangka waktu 8 tahun saja. Sangat singkat. Dia seorang yang jenius berperang. Dan dia menaklukkan kerajaan-kerajaan begitu cepat. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti Daniel pasal 7. Dia haus berperang, masih berusia 32 tahun, ya. Dia sudah melakukan seluruh dunia. Nah, dicatat dalam buku Expository Sermons on the Book of Daniel volume 2 halaman 6 oleh Criswell WA, dikatakan, karena pandangan jauh ke depan ayahnya Raja Philip, Alexander Agung belajar di bawah filsuf Aristoteles 384 sampai 332 sebelum Masehi, yang disebut bapak pengetahuan. Nah, Alexander menaklukkan dunia dan menyebarkan peradaban Yunani. Orang Yunani kuno ahli dalam pemurnian perunggu, ya. Sejarawan menyebut mereka orang-orang Yunani berlapis tembaga. Inilah Yunani itu, ya, dikenal dengan perunggunya ini, ya, dan dilambangkan oleh Tuhan dalam mimpi patung Nebukadnezar ini. Mereka adalah kerajaan perunggu ini, ya, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah kaki besi, ya, itu adalah kerajaan Romawi tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Dicatat dalam Daniel 2 ayat 40. Firman Tuhan berkata, sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya, ya. Jadi inilah kerajaan keempat dengan simbol besinya, yaitu Romawi. Nah, dalam sejarah, ya, kekaisaran Alexander itu terbagi dan hancur. Kalau kita nanti detailnya kita akan pelajari dalam Daniel 7, bagaimana Alexander Agung ini dia mempunyai 4 jenderal, ya, terbagi 4 kerajaan. Setelah dia mati, mereka saling berebutan kekuasaan dan akhirnya hancur, ya. 140 tahun setelah kematian Alexander, pada tanggal 22 Juni 168 sebelum Masehi, kekaisaran Yunani dikalahkan oleh Roma dalam pertempuran di Pydna, ya. Dalam buku The History of Rome halaman 3 pasal 10 oleh Theodor Munson dicatat di sana, ya. Nah, bagaimana dengan kerajaan besi atau Roma? Dalam buku yang saudara bisa lihat di sini, ya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire halaman 3, volume 3 halaman 634, Edward Gibbon katakan begini, meskipun terkadang tentara Romawi dikalahkan dalam pertempuran, mereka selalu memenangkan perang. Mereka berbaris cepat ke sungai Efrat, Danube, dan Rhine, lalu ke samudra. Berhala-berhala emas, perak, dan kuningan itu, simbol negara-negara atau raja-raja sebelumnya, dihancurkan oleh kerajaan besi Roma, ya. Jadi sejarawan mengakui, ya, bahwa kerajaan besi ini adalah kerajaan Roma, ya. Kemudian yang kelima, ada kaki besi dan tanah liat.
ini adalah kerajaan yang terbagi, bukan satu kerajaan yang utuh, ya. Ini dimulai pada tahun 476 Masehi, ya, yaitu pada kedatangan kedua, di mana mulai dari kerajaan ini tidak ada lagi kerajaan yang dapat memimpin dunia, ya, satu kerajaan utuh. Kerajaan ini terbagi-bagi, dan mulai tahun ini terjadi berpecahan di kerajaan Roma, ya. Barbar, kerajaan-kerajaan ini saling perang satu dengan yang lain, dan tidak ada yang dapat menyatukan, ya, sampai saat ini. Saudara perhatikan dikatakan, seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel 2:12, ini Daniel 2 ayat 43, ya, saya salah tulis. Jadi inilah yang digambarkan oleh Daniel, dan bagaimana fakta itu terjadi. Tidak ada lagi yang dapat menyatukan seluruh dunia ini, ya. Nah, pada waktu kejatuhan dan perpecahan Roma, ya, Kaisaran Romawi yang kuat dan penakluk ini mulai hancur sekitar tahun 375 Masehi karena migrasi orang-orang Jermanik, ya. Dan sebagaimana Daniel 2 ayat 41 dikatakan ini akan menjadi kerajaan yang terbagi, ya, di mana migrasi orang Jerman aktif selama sekitar 100 tahun. Vandals, Burgundi, Frank, Anglo-Saxon dan sejenisnya mendirikan kerajaan mereka di mana-mana di wilayah Romawi. Dalam kebingungan, Roma dikalahkan oleh jenderal Jerman Odovacar, ya, pada tahun 476 Masehi. Dan masa 10 jari kaki yang diwakili oleh gambar dalam mimpi Raja Nebukadnezar telah dimulai. Berikut ini adalah peta kerajaan yang terbagi. Jadi, saudara perhatikan di sini bagaimana kerajaan itu akhirnya apa? Terbagi, ya, dan tidak dapat lagi disatukan. Maaf, saya tidak dapat memuat petanya di sini, ya. Ada terlewat slide-nya. Jadi kita tahu bersama bagaimana akhirnya muncullah kerajaan Eropa, ya, sejak saat itu. Nah, ini kerajaan yang terbagi itu Anglo-Saxon Inggris, Frank Prancis, Alemani Jerman, Suevi Portugis, Visigoth Spanyol, Burgundia Swiss, Lombard Italia, Ostrogoth dan Heruli Afrika Utara. Jadi ada terbagi ke dalam 10 kerajaan, tapi dalam sejarah nanti kita akan pelajari di mana Heruli, Vandas dan Ostrogoth ini dimusnahkan oleh kerajaan dari Justinian. Dia adalah raja di Roma Timur, dan akhirnya Justinian menyerahkan kekuasaan untuk Romawi Barat dikuasai oleh bishop. Itulah kerajaan Romawi Timur dan Romawi Barat sejarahnya. Dan ada 3 kerajaan yang dihancurkan dari kerajaan yang ada ini, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Nah, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa dunia tidak akan bersatu, ya. Dalam sejarah kita melihat nubuatan yang digenapi meskipun terbatas di Eropa. Sebenarnya ramalan ini berlaku untuk seluruh dunia. Sekarang ini kita hidup di zaman 10 jari kaki. Negara kuat dan negara lemah bercampur. Mereka tidak dapat dipersatukan di bawah satu kekuatan seperti bangsa-bangsa berada di bawah kepala emas melalui kaki besi. Nubuat Daniel mengajarkan kita bahwa dunia ini tidak akan berakhir dengan kerajaan dunia manapun, tetapi dengan kerajaan Allah. Nah, inilah masuk ke dalam, ya, kerajaan selanjutnya, ya, yaitu ada kerajaan batu, ya, kerajaan Allah yang akan berkuasa di atas seluruh kerajaan di atas dunia ini.
apa yang dilambangkan batu itu ke dalam adegan kedua dari mimpi itu, ya. Di mana kerajaan yang terakhir ini adalah kerajaan batu, ya. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 34 dan 35, firman Tuhan berkata, "Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Nah, apa batu itu? Jadi adegan terakhir dari mimpi itu adalah tentang sebuah batu yang terungkit lepas tanpa tangan apa? Manusia. Kemudian menghantam patung di kakinya. Ya, biasanya batu terlepas kan yang besar menghantam kepala atau tubuh, ya. Tapi di bawah kaki yang dihantam. Dan patung itu apa? Hancur. Dan batu itu menjadi kerajaan abadi. Ya. Inilah kenapa batu menghancurkan bawah. Karena memang di kerajaan bawah inilah, ya, mulailah kerajaan batu ini apa? Berkuasa. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, batu karang itu adalah Kristus, ya. Jadi batu itu melambangkan Kristus, ya. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah." Jadi saudara-saudara, batu itu adalah Kristus, kerajaan Kristus, di mana Kristus dalam pengertian dia adalah raja yang telah datang ke dunia ini dan menaklukkan dunia ini, menaklukkan dosa, ya, dengan dia mati di kayu salib. Dan dengan kematian di kayu salib ini, dia mengambil kembali dunia ini yang hilang, ya, dengan darah anak domba ini. Sehingga dunia ini, ya, menjadi kerajaan Kristus kembali dalam pengertian kerajaan kasih karunia. Ya. Jadi Tuhan telah memberikan keselamatan cuma-cuma kepada kita semua dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya, dia telah membayar hutang, ya, saudara-saudara kita di masa sebelum salib, mulai dari Adam sampai zaman Yesus. Ini masih berhutang. Ya. Mereka melakukan upacara di Ka'bah, ya, menyembelih domba sebagai simbol juru selamat bagi mereka. Tapi itu belum dibayar lunas, masih hutang karena Yesus belum mati. Itu masih simbolik keselamatan bagi mereka. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus membayar surat hutang mereka ini lunas. Dan Yesus juga melunaskan, ya, hutang untuk kita, hutang dosa kita pun. Jadi bagi orang yang berdosa, ketika dia datang kepada Yesus, memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh bertobat, dosa kita diampuni. Disinilah kerajaan kasih karunia itu telah diberikan kepada dunia ini. Yohanes 3:16 katakan, "Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang apa? Yang kekal." Yang Tuhan mau adalah percaya. Percaya bukan sekedar percaya, tapi dalam arti
menuruti ya apa yang Tuhan perintahkan. Ikut aku, ikut. Turuti perintahku, lakukan. Itu percaya. Ya. Dia tidak saja menyebut percaya, tapi kita tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu bukan percaya. Ya. Disinilah kerajaan Kristus, kerajaan kasih karunia. Disinilah batu itu telah datang. Dia telah hancurkan kerajaan dunia ini. Dalam konteks kerajaan kasih karunia. Nanti kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Pada waktu Yesus datang kedua kali, dia membawa orang-orang ini yang telah menerima dia dalam kerajaan kasih karunia ini, dia akan bawa untuk tinggal dalam kerajaan kekal. Tapi kita harus terima dulu kerajaan kasih karunia untuk bisa tinggal dalam kerajaan kekal. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung bisa masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa dia percaya kepada Yesus, tanpa dia harus menghidupkan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Mustahil untuk bisa berada dalam kerajaan. Jadi kerajaan kasih karunia, kerajaan batu Kristus ini, itu ada korelasi dengan kerajaan kemuliaan. Ya, jadi tidak ada orang bilang, saya tolak Yesus, tapi pasti saya masuk surga. Nggak akan bisa begitu. Kalau kita sudah kenal Yesus, tidak ada orang yang menolak Yesus mendapat jaminan kerajaan batu kekal itu, kemuliaan itu. Kita harus terima kasih karunia itu untuk bisa mendapatkan kerajaan kemuliaan itu. Jadi ada benang merah, kesatuan batu itu. Ya, inilah pengertian batu itu adalah Kristus, batu penjuru yang sudah dibuang orang. Orang tolak, tapi dia dipilih Allah, dihormati Allah, karena dia Mesias itu yang diurapi untuk tugas keselamatan saudara dan saya. Ya. Orang tidak terima, dunia tidak mengenalnya, tapi dia sudah jadi juru selamat. Saudara terima atau tidak, tolak atau tidak, percaya atau tidak masalah. Dia telah menjadi batu penjuru itu. Dia telah mengalahkan dunia. Dia telah menaklukkan kerajaan dunia, kerajaan iblis. Dia telah mengambil kembali kekuasaan ini. Tapi syaratnya bagi yang mau tinggal dalam kerajaan kemuliaan, harus terima kerajaan kasih karunia Yesus Kristus terlebih dahulu. Inilah batu itu. Nah, kita lebih lanjut lagi. Apa arti batu yang menabrak patung di kakinya? Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah kerajaan kemuliaan itu. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Inilah kerajaan batu itu. Ya, itu adalah Yesus Kristus, batu karang saudara dan saya. Kerajaan batu dalam kitab Daniel, kerajaan kekal di akhir zaman, dan itu akan ditegakkan oleh Kristus pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Yesus memberikan janji, namanya janji Advent. Janji kedatangan Yesus. Advent artinya menanti kedatangan, itu bahasa Inggris. Dan sebagaimana iman Advent ini adalah mau bertemu dengan Yesus. Jadi ini adalah janji kedatangan dari Yesus Kristus. Ya. Jadi umat-umat yang mau menanti kedatangan Yesus Kristus adalah umat Advent namanya. Ya. Dimana ketika Yesus dia tinggalkan murid-muridnya, dia katakan, saya akan kembali. Ya, ini bukan perpisahan, tapi itu adalah janji dia kembali. Ya, I shall return. Saya akan datang, dan Yesus pasti datang. Kenapa? Karena adalah satu kebodohan bagi Yesus bahwa dia telah berjanji di masa lalu dia akan datang untuk menebus dosa. Dan dia sudah datang, mati untuk orang berdosa. Dia taklukkan
jurang maut, ya. Tuntutan pelanggaran hukum Allah itu adalah maut, kematian kekal, kematian kedua, ya, yaitu kematian kebinasaan, bukan mati karena usia, celakaan dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu. Kematian kedua yaitu kematian kekal, binasa yang tidak dapat hidup lagi. Dia mati ke sana. Dia ambil tempat itu. Dan dia mengalahkan maut itu. Dia bangkit dari kematian. Dia mau menunjukkan bahwa dia punya kunci maut. Dialah Alfa dan Omega itu. Dia awal dan akhir. Dialah yang Allah yang hidup. Dia mengalahkan maut. Bagi orang yang mau hidup kekal, harus terima Yesus. Karena hanya ada di tangannya kunci maut yang dapat membuka pintu maut itu. Dan dia akan sangat adalah hal yang sangat bodoh kalau Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia tidak terangkat ke sorga. Dia sudah terangkat ke sorga karena dia dari sana dan dia menunjukkan tempat kita ke sana, ya. Kalau pemimpin yang lain sudah mati, ya, pemimpin-pemimpin agama apapun, ya, mati. Tapi Yesus, dia mati dan dia bangkit dan dia sudah di sorga. Bahkan ada kitab yang lain yang mencatat bahwa Yesus dilahirkan, mati dan bangkit. Dia bukan makhluk biasa. Dia tidak dapat disentuh oleh setan. Dia tidak berdosa. Inilah ciri-ciri keilahian Yesus yang ada di dalam dirinya. Hanya Allah yang tidak berdosa. Yesus pun tidak berdosa. Manusia siapapun berdosa. Nabi-nabi lain pun berdosa. Hanya Yesus. Dan dia adalah bodoh. Dan hal yang paling bodoh, sebenarnya dia sudah terangkat ke sorga, menebus kita dari kematian, dan dia tidak datang menjemput kita. Itu adalah satu hal yang paling bodoh kalau itu terjadi. Tetapi tidak. Yesus sudah buktikan, dia telah berjanji sebelum dunia dijadikan. Ya. Kalau manusia jatuh dalam dosa, dia akan mati untuk kita. Domba itu akan mati, disembeli untuk kita. Dia tidak mengkhianati saudara dan saya ketika kita berdosa. Dia tidak melupakan bumi yang hilang ini. Dia cari, dia datang untuk orang berdosa, saudara dan saya. Sebesar apapun dosa saudara, merah seperti kermisi, dia ampuni. Untuk itulah dia datang. Dan dia sudah buat semuanya ini. Tapi dia tidak datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Tentu tidak mungkin. Karena sudah dia buktikan, dia telah datang di masa lalu. Dia telah mati. Dia bangkit. Dia memenuhi semua nubuatan perjanjian lama. 333 nubuatan tentang Yesus Mesias ini yang ditolak dunia. Yang tidak diakui oleh banyak orang di dunia. Tetapi dia buktikan bahwa nubuatan perjanjian lama dia telah penuhi, dan dia yang telah memenuhi semua janjinya, dia juga yang akan datang pasti untuk menjemput umat-umatnya, karena janjinya tidak pernah bohong. Dia berjanji, dia pasti menjawab, ya, dia pasti menepatinya. Nah, seperti itulah kondisi umat Tuhan, ya, yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, ya, yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, yang menuruti akan perintah-perintahnya, ya. Inilah umat-umat Tuhan yang mencintai firman Tuhan siang dan malam, yang percaya akan apa kata firman Tuhan, nubuatan, dan percaya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus berkata,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, Tuhan kita, Yesus, sedang menyediakan tempat istimewa untuk saudara dan saya. Dia sudah siapkan tempat itu. Dia sudah di ambang pintu untuk membawa kita kembali. Dia sudah siapkan waktunya untuk datang, ya. Dia berjanji di mana dia berada, saudara pun berada. Dan yang luar biasanya, dia bangun tempat tinggal untuk kita di istananya. Dan kalau kita baca kitab Yesaya pasal 65-66, disebutkan di sana bahwa kita pun akan membangun tempat tinggal. Jadi saudara dan saya akan punya 2 rumah. Ya, satu dalam istana dan satu di luar istana yang kita bangun sendiri. Waduh, luar biasa. Kalau kita sekarang masih belum punya rumah, enggak apa-apa, saudara-saudara. Kalau memang belum bisa terbeli, no problem. Ingat, saudara akan punya 2 rumah di sana. Tetap setia. Kalau kita masih kos-kosan saat ini, no problem. Ya. Karena kita setia, kita akan punya 2 rumah di surga. Ya. Yang penting setia. Mau dapat pinggiran, no problem. Yang penting di surga. Karena Yesus sudah janji bagi orang-orang yang setia, yang mencintai Yesus, yang menuruti Yesus, akan tinggal di sana. Ya. Di sana tidak ada pencuri, tidak perlu bayar kos-kosan, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu kita bayar pajak, tidak perlu ada satpam, tidak ada penjahat, pembunuh, tidak ada perampok. Kita tidak perlu lagi harus urus tagihan-tagihan bank dan sebagainya, saudara-saudara. Tuhan sudah janjikan tempat ini. Ya. Kalau kita nggak bisa beli emas, nggak masalah. Ya. Di sana jalannya dari apa? Dari emas. Batu-batu permata yang begitu indah. Aduh. Penderitaan yang kita alami ini susah, rumah kita mungkin bocor sana sini, nggak jelas, ya. Mau tinggal nggak tahu mau bayar bagaimana, kadang menderita kadang kita di dunia ini, ya. Supaya mengingatkan, jangan kita cintai dunia ini, cintai surga. Jangan juga perlu harus merindukan untuk membangun istana di dunia ini. Jangan. Gunakan berkat yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Ya. Rumah yang Tuhan sudah berikan, yang penting kita bisa tinggal dengan baik. Tidak perlu harus seperti orang duniawi membangun rumah. Tetapi kita boleh setia kepada Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan. Ada tempat yang lebih baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Inilah rumah kita, ya, yang Tuhan sedang siapkan. Kita harus merindukan tempat ini. Jangan merindukan tempat di dunia ini. Ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkarnya. Jangan mencintai dunia ini. Tuhan selalu ingatkan, mari cintai hal-hal surga, ya. Di dalam Wahyu 22 ayat 10 Tuhan berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan datang segera untuk membawa kita ke surga. Dia sudah diambang pintu untuk saudara. Nah, pelajaran terakhir, apa yang kita perlu lakukan sebelum batu itu muncul, sebelum kerajaan kemuliaan itu datang? Di dalam Matius 21 ayat 44 firman Tuhan berkata, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan
remuk. Saudara, kalau kita menyerahkan hati kita kepada Kristus, kalau kita datang kepada Kristus, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka hati kita yang keras pun Dia sanggup hancurkan dosa-dosa kita yang sudah membeku seperti batu. Batu ini akan remukkan, menjadikan lembut, menjadikan itu mudah dibentuk kalau kita datang kepada Yesus. Jangan keraskan hati kita. Datang kepada Yesus. Biarkan Dia yang akan hancurkan segala kekerasan dosa kita kalau kita datang kepada Yesus. Ketika seorang datang bertobat, yang dulu dia tahu ini dosa yang dia senangi dia buat, dia akan melihat dirinya ini penuh dosa ketika dia memandang kepada Kristus yang adalah terang, dan akan menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita. Inilah kalau ditimpa oleh batu itu. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa. Kita tidak dapat menaklukkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat mengalahkan kuasa yang telah pernah merebut dunia ini. Terlalu sukar untuk kita kalahkan dengan kekuatan kita. Terlalu lemah untuk mengalahkan dia. Datang kepada Yesus. Dan ketika kita ditimpa oleh batu ini, maka kehidupan kita akan menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Dia akan membentuk kita. Kita akan remuk. Dan Dia yang akan membentuk kita serupa dengan tabiatnya. Dia akan membentuk kita sebagaimana bejana itu. Ya. Nah, suatu hari kerajaan manusia ini akan berakhir, saudara-saudara. Ya, di mana kebangkitan, kejatuhan kerajaan manusia ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Ya. Dan dunia ini Tuhan akan ciptakan kembali. Dan Tuhan akan buat bumi ini baru. Ya. Semua dosa akan Tuhan hancurkan. Dan Petrus katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Inilah firman Tuhan katakan. Ya, semua akan berlalu. Bumi ini akan berlalu. Kerajaan-kerajaan akan berlalu. Kerajaan Kristus akan datang. Bumi ini akan diperbaharui menjadi baru, dan karena bumi ini akan dibersihkan, ya, dijadikan baru karena dosa, sehingga ini harus dibersihkan dari semua dosa dan unsur-unsur dosa dan hal-hal yang membuat bumi ini rusak. Dan kalau orang berdosa tidak hidup saleh dan suci, akan dilenyapkan sekaligus, ya, dibakar oleh Tuhan bersama dengan bumi ini. Makanya firman Tuhan katakan, kalau begitu betapa salehnya hidup kita, betapa harus hidup suci, takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut berbuat salah, harus hidup baru di dalam Kristus. Jangan lagi hidup kita sama. Tahun lalu begitu, tahun ini begini.
Bulan lalu begitu, bulan ini masih begini. Tidak ada peningkatan kehidupan kita. Tidak ada peningkatan rohani kita. Tidak ada kemajuan hidup rumah tangga kita, keluarga kita, kerohanian keluarga. Saudara, ini amaran. Ya. Kalau kita tidak ada perubahan, sudah jadi orang Kristen, tidak ada perubahan. Masih sama, bahkan masih sama dengan hidup mungkin sebelum bertobat. Tidak jauh beda. Tidak ada pertumbuhan kerohanian, maka akan dibinasakan. Ya. Kalau tahun lalu kalau ke gereja masih terlambat, kebaktian jam 9, datang jam 10. Saudara, ini artinya tidak ada perubahan kerohanian. Tidak ada pertumbuhan rohani dalam hidup. Sama. Dan kalau kebetulan karena ada masalah enggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi habit, ya, cuma terlambat ke gereja kok, Tuhan paham. Saudara, kita tidak hidup saleh. Ya, gereja aja masih terlambat. Berarti tidak mempersiapkan dirinya sepanjang minggu. Hari Jumat mungkin menyambut hari Sabat, lupa jam buka Sabat. Ya. Tidak mempersiapkan diri untuk memasuki hari yang kudus. Ya. Masih sibuk dengan kesibukan duniawi. Banyak pelanggaran akan hari Sabat. Hari Sabat lebih banyak tidur mungkin di rumah daripada ikut pelayanan. Tidak ada perkembangan hidup. Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan datang nanti malam dan orang ini tidak ada perubahan dalam hidup, karakternya tidak bertumbuh dan tidak setia kepada Tuhan, ya, akan binasa. Bersama dengan langit ini Tuhan akan perbaharui semuanya, ya. Maka itu kita perlu bersiap sebelum Tuhan datang. Persiapannya hari ini. Saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat, menjadi umat Tuhan, mengaku orang Kristen, pengikut Yesus. Tetapi hidup tidak ada perkembangan. Sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Malah mereka sedang menikmati kehidupan dunia dalam dosa, nyaman. Mereka berpesta pora, menikmati dosa sehebat-hebatnya. Karena mereka akan binasa. Jadi mereka dapat dunia, mereka dapat neraka. Ya. Kita yang setia, kita yang mengaku umat Tuhan, tapi setengah-setengah hidup kita sudah tidak dapat dunia, tidak dapat surga lagi, hanya dapat neraka. Betapa bodoh kalau kita hidup seperti itu. Lebih baik murtad sekaligus kalau kita tidak siap saat ini. Ya. Terlalu banyak komplain dengan ibadah. Perpanjangan waktu sedikit kalau khotbah, ngomel. Memang tidak ada niat cinta dalam hati untuk Tuhan. Ya. Kalau perpanjangan jam sinetron, wah senang. Atau menonton sepak bola, aduh senangnya kalau ada perpanjangan waktu. Tapi pendeta atau ada pengkhotbah berkhotbah sedikit panjang, marah-marah. Gimana kita mau menyiapkan diri kita untuk Tuhan? Tidak ada kerinduan untuk lama mendengar firman Tuhan. Ya. Ataupun hal-hal yang harusnya menjadi kebiasaan dalam hari-hari. Ya. Tidak mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Untuk anak-anak, keluarga. Spiritual kita tidak bertumbuh. Waktu kita habis dengan hal-hal duniawi daripada berhubungan dengan Tuhan atau firman Tuhan. Saudara, kita perlu bersiap. Yesus akan datang segera, baik di awan-awan ataupun kalau kita mati malam ini, besok, lusa. Itu sudah menjadi hari kebinasaan dunia kita. Tuhan malam ini menegur, mengajak kita untuk bertobat. Kedatangan Tuhan bisa datang, terjadi kapan saja. Kebinasaan boleh terjadi kapan saja.
Karakter kita yang akan pergi ke surga ditentukan saat ini, hidup kita. Wahyu 22 ayat 11, 10 mengatakan, ya, orang baik, orang jahat akan terus berbuat jahat. Orang benar akan terus berbuat benar. Orang suci akan terus berbuat hal yang suci. Inilah tanda bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Beginilah kita bersiap. Kita senang melakukan perintah Tuhan, senang berbuat benar, senang berbuat hal-hal rohani, hal-hal yang suci, hal adil, ya. Berbicara yang manis, sopan, suka memaafkan, rendah hati. Ya. Ini yang harus kita siapkan. Ya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Biarkan batu itu menimpa hidup kita. Biarkan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sepenuh hidup kita, keluarga kita, milik kita, waktu kita, apapun milik kita, serahkan kepada Tuhan. Serahkan dalam pengertian kita mau hidup ini untuk melayani Tuhan. Milik hidup saya adalah milik Tuhan. Biarkan kita jatuh di bawah salib Kristus, hancur di bawah salib Kristus, menghancurkan ego kita yang supaya boleh hancur berkeping-keping. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Tuhan ingin kita semua untuk masuk surga ke tempat yang Dia sudah siapkan. Dia tidak mau ada satupun yang binasa. Dan Tuhan mau kita untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara punya kebebasan memilih, ya. Tapi saya harap kita memilih Tuhan. Katakan dalam hati saudara, oleh karena Yesus, ya, karena kasih Yesus, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, saya mau mencintai Yesus hari ini lebih dari sebelumnya. Karena Yesus mencintai kita. Saudara, inilah pelajaran kita saat ini. Kita telah pelajari bagaimana sejarah dunia disingkapkan dalam patung ini. Dan mari kita siapkan hidup kita. Waktu Tuhan, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi kita sudah belajar bagaimana salah satu nubuatan Daniel, khususnya sejarah yang disingkapkan dalam batu. Kita tahu makna dari batu itu tadi. Biarlah kita bisa meresponinya ya saudara-saudara, untuk hidup dalam Tuhan dan tidak mencintai dunia ini lagi, supaya kita semua selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mau mendengarkan satu lagu pujian dari Jemaat Kota Wisata, judulnya Trust. This so sweet to trust in Jesus. Yesus
Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian yang begitu indah dari salah satu saudara kita yang ada di jemaat kota wisata. Baiklah, tadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini sudah banyak yang mengirimkan nomor telepon. Nomor ini akan saya catat semua, jadi nanti harap bersabar, mungkin malam ini atau besok pagi saya akan kirimkan ya. Biasanya untuk rekaman ini saya masukkan di Google Drive, tapi jika mau di YouTube nanti saya akan coba buatkan juga saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi Ibu Sarina sudah bertanya, Pak Pendeta, berkaitan dengan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Semua akan lenyap, langit bumi dan semua unsurnya. Apakah ini makna secara rohaniah atau secara nyata? Maksudnya dunia ini hancur lebur, begitukah? Minta penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, boleh dijawab Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Sarina untuk pertanyaannya dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 ya. Dikatakan bahwa coba saya buka ya. Petrus 3 ayat 10 sampai 13 tadi kita sudah sempat menyinggungnya. Dikatakan tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Mungkin kita share di sini aja lebih bagus. Oke. Bisa sudah muncul ini? Tunggu ya. Sebentar. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 ya. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yang kamu dapat menantikan percepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ini ayat sama dengan yang dicatat di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 ya. Mari kita lihat Yesaya 65 ayat yang ke-17. Nah, katakan demikian. Dibilang begini, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penuh penduduknya penuh kegirangan. Jadi ini adalah nubuatan ya dari Nabi Yesaya tentang orang-orang Israel yang akan dari Babel untuk tinggal di Yerusalem ya. Ini first interpretasi ya, tapi bukan first interpretasi, first application. Tapi aplikasi kedua dari nubuatan yang sama adalah bagaimana ini juga untuk berbicara di akhir zaman ya, secara eskatologi. Jadi itu berbicara tentang nubuatan lokal bagi mereka, tapi ini juga untuk yang di akhir zaman. Bagaimana dikatakan Tuhan akan membuat bumi yang baru ya, memperbaharui tempat ini, dan hal-hal yang dahulu tidak akan ada lagi. Nah, mari kita lihat satu ayat lagi di dalam
Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Ini Yohanes menulis begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi saudara, berbicara tentang langit yang baru, ya, bumi yang baru, sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ini katakan Tuhan akan lenyapkan, ya, gemuruh dahsyat unsur-unsur dunia akan hangus, nyala api, dan bumi yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Maksudnya kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 20, ini berbicara tentang bagaimana bumi ini akan menjadi tempat iblis untuk dirantai. Setelah Yesus datang ke bumi kita ini, maka orang-orang yang sudah mati mereka tetap akan mati, ya, di bumi ini. Tidak ada lagi orang yang akan hidup sampai 1000 tahun setelah Yesus datang itu. Setan tidak ada kerjaan lagi, dia hanya, ya, berputar-putar di dunia, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dikunci, dirantai dia di dunia ini, ya. Dan sepanjang 1000 tahun kita, orang-orang yang kudus, akan ada di sorga. Dan kalau saudara pelajari dari pasal ini bagaimana setelah 1000 tahun, ya, maka kerajaan surga itu, istana surga itu akan turun, ya, ke bumi ini. Saya sudah sempat bahas ini lalu, tapi kita baca lagi, ya. Nah, ini. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian kebangkitan pertama itu. Kematian kedua ini untuk umat-umat Tuhan. Nah, ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, bumi ini. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Orang-orang dibangkitkan lagi yang berdosa, orang-orang jahat. Jenderal-jenderal perang, raja-raja perang, ya. Kemudian dia akan kumpul mereka untuk berperang. Karena orang-orangnya jago berperang. Dengan peralatan yang mereka siapkan, seperti pasir di laut banyaknya. Maka naiklah mereka seluruh dataran bumi ini, ya, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, api inilah yang menghanguskan mereka. Bersama dengan unsur-unsur di bumi ini. Ya, di bumi ini kan udah tua, udah retak. Ada apa sedikit gempa bumi, ada panas bumi, ada lava, kemudian gunung berapi, laut yang dalam, dan sebagainya. Tuhan tidak ciptakan awal bumi ini seperti ini. Tuhan ciptakan itu indah, tidak ada masalah bumi ini. Sudah tua, sudah jatuh dalam dosa. Ada air bah dulu sehingga merusak permukaan bumi. Nah, pada waktu api turun dari langit, membakar setan dan orang-orang yang pengikut setan yang tidak bertobat. Di saat itulah Tuhan sekaligus memurnikan bumi ini dengan api itu di saat yang sama, ya. Karena akan banyak sekali orang, bayangkan 6000 tahun yang lalu orang yang berdosa itu lebih banyak dari orang yang mau datang kepada Tuhan. Zaman Nuh cuma 8 orang, ya. Banyak dibakar. Sama setan juga, sepertiga mereka dibakar. Malaikat di sorga ada sepertiga yang ikut dia. Dibakar semua di saat itu. Bayangkan suasana pembakaran saat itu. Itulah neraka. Inilah yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 tadi, ya. Dan sudah bisa bayangkan bumi ini seperti kalau ada orang di Kalimantan, Sumatera seringkali terbakar atau orang bakar untuk membersihkan hutan. Atau setelah mereka panen, mereka bakar hutan.
Ada binatang-binatang ikut terbakar dan ngeri sekali kebakaran itu, saudara-saudara. Ya. Dan begitulah kengerian kebakaran waktu itu. Tidak saja membakar setan dan manusia berdosa, tetapi membakar bumi ini. Dan setelah dibakar, jadilah baru. Ya, unsur-unsur yang sudah lama tidak ada lagi, baru. Ya, baru. Tapi tetap di bumi ini. Inilah maksud dari ayat ini. Itulah neraka. Neraka belum ada sekarang ini. Ya, kalau ada, Tuhan begitu jahat membakar orang-orang dari dulu sampai sekarang tidak ada. Itulah Tuhan kasih, ya bakar sekaligus, selesai sudah. Nggak ada lagi orang yang berdosa hidup, habis sesuai dengan, ya, kita nggak tahu berapa lama kebakaran mereka itu, tapi mereka dibakar sampai habis, tapi sesuai dengan dosa mereka masing-masing di saat itu. Bukan api penyucian dan dibakar dan balik ke sorga, tidak ada. Mereka dibakar sesuai berapa lama dosa mereka dan mereka binasa sekaligus. Itulah neraka, itulah membakar di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 tadi, ya. Lenyap gemuruh dahsyat unsur-unsurnya, hangus dalam nyala api. Hilang lenyap. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu Sarina. Mungkin adakah pertanyaan lain dari saudara-saudara yang lain? Boleh bertanya langsung atau melalui kolom chat. Masih adakah? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, adakah mungkin closing statement dari Pak Pendeta? Closing statement adalah, saudara-saudara, dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Kerajaan kemuliaan segera membinasakan dunia ini. Dan artinya dunia yang berdosa ini. Mari kita bertobat. Persiapkan diri kita untuk masa akhir. Ini sudah akhir zaman dan sudah ujung dari ujungnya zaman ini. Ya, zaman akhir. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup benar, hidup suci, hidup taat, rendah hati. Kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita. Karena kerajaan batu itu sudah datang di zaman Yesus mati di kayu salib. Dia sudah menunjukkan bahwa dia menggenapi, dan sebagaimana pastinya nubuatan di dalam patung ini tepat sesuai dengan yang diramalkan. Kerajaan batu kemuliaan itu tepat akan datang, terjadi tidak lama lagi. Dia katakan, aku datang segera. Kiranya ini boleh memberkati saudara-saudara, mempersiapkan diri kita hari ini, jangan tunggu nanti. Bertobat hari ini, saat ini, karena Yesus datang segera. Ini yang kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, juga terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir. Bersyukur kalau kita bisa bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang untuk tetap membahas seri nubuatan-nubuatan Daniel. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi, nanti materi akan dikirimkan, dan sekarang kita akan tutup webinar ini di dalam doa.
Pak Pendeta Nofri boleh sekalian doa berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pekabaran firman dari nubuatan Nabi Daniel di dalam pasal 2 ini berbicara tentang sejarah dunia dalam patung. Terima kasih untuk pelajaran ini, kami boleh melihat akan kegenapan nubuatan ini dalam sejarah dunia ini. Dan nubuatan Tuhan pasti benar terjadi. Firman-Mu benar. Kami berdiri pada kebenaran. Kami yakini ini Tuhan. Dan kerajaan batu itu yang sudah datang dalam bentuk kasih karunia, dalam bentuk kemuliaan ketika Yesus datang kedua kali. Kami rindu untuk memandang wajah-Mu, Yesus. Tolong kami, agar kami boleh setia kepada Tuhan. Apabila ada yang belum bertobat, kami mau bertobat malam ini. Sucikan hati pikiran kami, Tuhan. Biarlah kerajaan batu itu menimpa kami, menghancurkan segala egois kami, agar keegoisan kami ini hancur luluh, dan biarlah Engkau akan menjadi raja dalam hidup kami. Kerajaan batu itu menggantikan hati kami yang membatu, dan boleh menjadi kerajaan Kristus dalam hidup kami. Dalam rumah tangga hanya ada kerajaan Kristus. Anak-anak kami menjadi milik Kristus, dan kami semua menjadikan Engkau raja kami. Kami rindu untuk berada dalam kerajaan-Mu yang kekal ini, Tuhan, sejak hari ini sampai Maranatha, sampai kekekalan. Mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami semua, Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat JJC Ministry ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Nofri. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Rebecca. Makasih Melin, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Terima kasih Elder Tuga, Pak Susanto, terima kasih Bapak Stanley, Dode, terima kasih Ibu Evelyn, Oma Femi, makasih Ibu Michiko, Bapak Rebecca, terima kasih Saudara Brian, Bapak Veli Wenas ya, makasih. Ada Ibu Esther juga, kemudian ada Ibu Sarina dan Ibu Uncle Anti Daulin dan Regina dari Sabah. Terima kasih semua. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pendeta.